banget deh nggak live bareng kayak gitu, ngobrol-ngobrol bareng sama sahabat-sahabat ramah secara online, secara live kayak gini. Itu kayaknya tahun kemarin deh, terakhir kayaknya setahun kemarin kayaknya. Dan semoga teman-teman di cuaca yang apa ya, nggak menentu ini, teman-teman sehat semuanya. Dan amin. Dan seperti yang udah di-share ya di IG Umarama, malam ini kita akan refleksiin bareng-bareng tentang Hari Kartini, di mana temanya itu tentang meneladani nilai-nilai perjuangan Kartini dalam mengangkat derajat perempuan. Yang mana aku nggak sendiri. Oh iya, sebelumnya juga salam kenal ya. Mungkin teman-teman di rumah juga belum kenal sama aku. Mungkin juga udah tahu mukanya tapi nggak tahu namanya. Salam kenal, aku Sofa, aku pegiat di Umarama. Aku biasa bikin konten-konten di IG Umarama Store. Jadi kalau kalian nge-DM atau tanya-tanya di IG Umarama Store, nah itu aku yang jawab. Terus di sini juga aku nggak sendirian ya, aku ditemani sama Bu Asi, sama Mbak Putri kayak gitu. Mbak Putri ini salah satu alumni Sudah Malah angkatan ketiga ya teman-teman. Oke. Ngomongin, kalau misalkan kita ngomongin soal Kartini ya Bu, Mbak Putri, setiap tahun kan kayaknya selalu deh kita se-Indonesia, mungkin di luar Indonesia pun merayakan ya tentang Hari Kartini dengan berbagai acara, berbagai peringatan yang sangat beragam. Mulai dari SD, SMP, mungkin di sekolah diniyah pun, kadang di desa-desa pun itu ikut memeriahkan. Cuman apa ya, kesadaran tentang nilai-nilai Kartininya itu masih menurutku kayak mungkin kalau di apa ya, lingkungan kampus mungkin ya, diskusi mengenai Hari Kartini, nilai-nilai Kartini itu ya mungkin banyak di apa ya, banyak didiskusikan kayak gitu. Tapi dari kacamata Bu Asi sendiri nih, sejauh mana sih kira-kira nilai-nilai yang dicita-citakan oleh Kartini sendiri itu sudah tertanam di masyarakat kita hari ini kayak gitu. Itu sih buat permulaannya Bu. Boleh Bu Asi? Karena ini kita obrolan santai dan namanya kita kan merefleksikan ya sebagai generasi muda ya, Gen Z, milenial dan Gen Z gitu tuh. Iya benar. Jadi ini kan obrolan santai, bagaimana sebenarnya sebelum kita ngomong ke masyarakat luas, mungkin saya akan menarik lebih dekat dengan diri saya sendiri. Jadi bagaimana saya mungkin ya, saya pribadi memaknai sejauh mana mungkin ya, apa sih nilai-nilai perjuangan Kartini yang mungkin tertanam di aku adalah soal yang jelas gitu adalah semangat soal belajar. Semangat soal belajar itu yang sebenarnya itu kan dibuka ya, kalau mungkin dibukakan jalan gitu tuh. Jadi mungkin di salah satu suratnya Kartini, kalau nggak salah gitu, saya memaknai bahwa mungkin dia tidak akan menikmati atau tidak akan tidak akan melihat langsung bagaimana keresahan, kegelisahan dia yang kemudian dia tuliskan di dalam suratnya yang dikirimkan ke teman-temannya itu kan salah satunya adalah membukakan jalan untuk kebebasan bagi para perempuan. Salah satunya adalah pendidikan gitu tuh. Dan yang saya maknai adalah semangat untuk terus belajar, karena itulah yang kemudian apinya terus dirawat oleh Kartini gitu tuh, meskipun dia dipingit di usia 12 tahun dan tidak boleh belajar lagi gitu, dan karena itu tradisi dan adat pada waktu itu, tetapi Kartini tidak pernah lelah dan tidak pernah berhenti untuk belajar gitu tuh di rumah itu dengan banyak membaca. Itu sih ya satu hal yang saya makna, itu tidak pernah berhenti untuk belajar dan merawat api semangatnya. Itu satu nilai yang bagi saya sebagai perempuan gitu tuh hari ini gitu tuh, itu terus gitu tuh
terpatri di saya secara pribadi, dan saya yakin itu juga dirasakan banyak oleh kaumnya di Indonesia ya gitu tuh. Dengan apa? Dengan akses pendidikan yang mungkin sekarang mulai dibuka. Itu sih dari aku dulu ya gitu tuh. Yang milenial, nanti yang Gen Z silakan Mbak Putri. Kalau dari Mbak Putri sendiri nih, kira-kira apa sih yang paling tertanam ya dari nilai Kartini? Kan nggak hanya satu ya, ada banyak kayak gitu. Yang paling tertanam di Mbak Putri sendiri sampai hari ini ya, dan itu kayaknya jadi nilai yang benar-benar harus aku pegang kayak gitu. Kira-kira ada nggak? Terus apa gitu? Oke, terima kasih Tencop. Saya Gen Z ya, diakui sebagai Jadi kalau menurut aku nih, Gen Z ini kan banyak insecure ya hari ini. Kayak merasa ketika dia tidak di kantor, tidak di sebuah instansi, itu dia merasa dia tidak mempunyai peran apa-apa. Tidak punya tidak punya wibawa gitulah. Padahal belajar dari Kartini itu selain semangat belajar juga menghargai peran. Apapun perannya, dimanapun tempatnya, dia berusaha untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai sosok yang berdaya. Jadi berdaya itu tidak dilihat hanya dari titel, dari pekerjaan, tapi dari kebermanfaatan. Apa yang kita bisa beri untuk lingkungan terdekat, bahkan diri sendiri, keluarga, dan orang-orang yang bisa kita jangkau gitu. Karena kebermanfaatan kan bukan hanya masyarakat luas ya, tapi dimulai dari diri sendiri, dimulai dari rumah, dimulai dari lingkungan terdekat kita. Jadi bahkan R.A. Kartini juga kan bukan sosok yang dia berprofesi sebagai dokter kah atau sebagai insinyur kah misalkan. Dia adalah sosok yang tadi seperti Ibu Asi bilang, sosok perempuan yang dipingit di usia 12 tahun dan dia berjuang dari rumah. Oke, jadi nggak terbatas ya, maksudnya kayak kita semangat belajar kita itu nggak hanya di ruang sekolah aja, tapi kita bisa belajar dimanapun dan kita juga bisa membuat langkah sendiri seperti Kartini ya. Ya, sekecil apapun itu yang bisa kita perbuat ya kita lakukan kayak gitu, nggak hanya diam aja tapi nggak melakukan apapun. Itu sih yang aku tangkep ya. Cap, tapi sebelum kamu lanjut nih Cap, kamu sendiri tuh memaknai itu tuh apa gitu tuh. Ini kan kita obrolan santai nih ya gitu tuh. Jadi jangan kamu nanya terus, kita juga nanya ke kamu gitu. Aku juga pengen dengar gitu. Karena kan kita sama-sama perempuan gitu tuh. Aku pengen, kita juga pengen saling sharing kan. Jadi semua teman-teman yang nonton jadi lebih asik gitu tuh. Aku sama sih sebenarnya ketika karena aku kan jujur aku baru baca lebih banyak soal nilai-nilai Kartini atau cerita tentang Kartini sendiri itu baru sekarang kayak gitu. Dulu-dulu ya aku hanya tahu tentang simbol-simbol aja, tapi kayak sebenarnya apa sih makna dari yang selalu ditunjukkan kan kayak kebaya, batik, terus tentang akses pendidikan, tapi kita nggak tahu tuh kenapa Kartini sampai berjuang untuk akses pendidikan itu untuk perempuan. Apa sih sebenarnya kayak gitu? Itu apa yang melatar belakangi, apa yang menjadi kegelisahan Kartini sendiri kayak gitu pada saat itu, dan aku baru tahu sekarang. Dan itu ya aku sangat salut seperti yang tadi kata Bu Asi, semangat belajarnya Kartini itu dia kayak nggak mengenal lelah, nggak mengenal padahal dia ada di situasi sulit ya. Dia kan dipingit dan pada saat itu bahasa yang lebih banyak dipergunakan adalah bahasa Belanda. Sedangkan orang Indonesia sendiri untuk memahami bahasa Belanda, apalagi perempuan yang sekolahnya itu, kalau misalkan sekarang itu mungkin hanya SD mungkin ya, itu pun yang mungkin bapaknya itu bangsawan mungkin ya.
ningrat lah. Itu sekolahnya sampai SD dan itu nggak mengenal bahasa Belanda. Tapi dia mencari celah gimana aku bisa belajar, gimana aku bisa nggak hanya diam diri di sini aja kayak gitu. Sedangkan di lingkungannya sendiri, di rumahnya sendiri ya, Kartini itu udah pintar membaca gitu. Membaca tuh bukan hanya membaca buku aja, tapi membaca realitas yang ada kayak gitu. Kayak penindasan yang itu pun dirasakan oleh Kartini sebagai perempuan, terus bagaimana dia ikut merasakan apa yang dirasakan oleh ibu kandungnya tentang bagaimana perempuan sangat tidak berarti, itu pun jadi semangat untuk diriku sendiri kayak gitu, untuk terus belajar bahwa perempuan ya harus berdaya kayak gitu, dan belajar itu bisa dimanapun, kapanpun, yang penting kamu mau kayak gitu, kamu mau untuk belajar tadi. Itu sih kalau aku ya. Sip. Ya, benar banget. Dan aku mau ngambil entry point, kayaknya ini penting banget. Jadi titiknya adalah menyadari sebuah titik perubahan sosial dan budaya yang ada di sekitar. Dan aku melihat Kartini itu perempuan yang cerdas dan sangat cerdas, dan dia melihat betul tentang tadi titik kesadaran dia gitu tuh, titik kesadaran dia, dan dia merawat betul api semangat itu gitu tuh. Iya, kalau enggak gitu dengan caranya dia ya pada waktu itu, dengan surat-suratnya itu yang kita rasakan hari ini gitu tuh. Iya. Dan aku sendiri pun ketika membaca kisah Kartini, ya cerita sejarah Kartini sendiri itu jadi melihat bahwa ternyata apa yang dirasakan Kartini dulu pun masih aku rasakan hari ini. Tentang kayak stigma perempuan harus seperti ini, seperti itu. Terus walaupun banyak yang bilang ya, kayak misalkan akses untuk pendidikan kan perempuan udah dibuka, maksudnya udah dibuka selebar-lebarnya. Terus kayak hak-hak keadilan, hak-hak perempuannya sendiri sebagai manusia pun sudah diberikan, tapi sayangnya sakingan aja lah perempuannya nggak memanfaatkannya dengan baik kayak gitu. Menurut aku nggak bisa kayak gitu, karena maksudnya itu kan kesadaran lama, maksudnya nilai-nilai lama nggak bisa dihapus begitu saja kayak gitu. Itu masih tertanam ya menurutku, dan nggak bisa orang langsung ngomong itu udah dibuka selebar-lebarnya, padahal di dalam sistemnya sendiri itu nggak Bu namanya masih melekat dan terus gitu tuh, kayak jadi tradisi turun temurun gitu. Iya. Kalau Bu Asi sendiri masih ngerasa nggak sih, maksudnya kayak stigma kayak aku aja misalkan keluar malam nih ya, masih perempuan keluar malam kayak gitu nggak boleh. Terus misalkan kayak ketawa atau ngomongnya kencang aja, itu kamu tuh perempuan nggak boleh ngomongnya kenceng kayak gitu. Bukan hanya dari suara perempuan aurat, enggak, tapi dari budaya di Jawanya pun enggak membolehkan kayak gitu, ketawa keras-keras, ngomong keras-keras, itu tuh enggak ideal kalau di Jawa itu. Iya, benar. Kalau aku ya, nanti Putri juga bisa misalnya aku sih maksudnya masih anggapan itu gitu tuh, masih gitu. Jadi ketika tertawa kenceng dan lain sebagainya, meskipun itu dulu Kartini rasakan ya, nggak bisa tertawa keras, nggak bisa ngomong itu dianggap perempuan nggak baik gitu ya. Hari ini masih gitu, tradisi itu masih kayak template gitu tuh. Jadi adat budaya yang menurutku itu kan satu tradisi ya, yang itu dibentuk, dikonstruksi oleh lingkungan sekitar gitu tuh, dibikin, tapi seolah-olah itu menjadi sesuatu yang kayak template, atau bahkan mungkin dianggap itu kodrat, takdir gitu, atau apapun lah namanya orang menamai itu gitu
gitu tuh. Dan itu seolah-olah template gitu, seolah-olah jadi kayak dibentuk gitu tuh. Pokoknya dibentuk, oh perempuan yang baik, perempuan yang ideal, istilah encop ya, atau apapun itu orang menganggapnya itu yang lemah lembut, yang apa sih kalau jalan tuh nggak petakilan, pakai bajunya bagaimana semua gitu tuh semua. Dan itu masih ya sampai hari ini saya melihat itu masih menjadi satu tantangan ya, challenge yang mungkin bagi saya gitu tuh. Harusnya karena itu kan sudah sangat lama tadi, makanya kalau aku betul banget gitu. Titik berangkatnya adalah soal apa ya, titik kesadaran yang harus dimulai gitu tuh dari diri. Dan apa ya, kita pun bisa menempatkan kok gitu tuh, tidak mungkin kita akan seenaknya atau sekonyong-konyong ketika tertawa atau apapun pada ruang-ruang yang mungkin memang tidak ya, mungkin kurang tepat lah kalau dari saya. Jadi itu challenge hari ini pun masih menjadi challenge ya, hal-hal yang berbau-bau tadi gitu tuh, konstruksi lekatan terhadap perempuan yang baik tidak baik kayak gitu tuh. Itu kan label-label yang sebenarnya dilekatkan oleh orang gitu atau oleh tradisi gitu. Dari aku sih melihatnya itu masih. Tuh, silakan Mbak Putri dilanjut. Gimana kalau Mbak Putri sendiri masih ada nggak sih kayak apa ya, omongan-omongan kayak gitu, selintingan netizen gitu? Banyak ya, masih banyak banget. Salah satu yang aku rasain adalah ketika saya menulis berita misalkan. Oke. Hanya karena saya adalah penulis perempuan, saya itu disenggol bukan karena karya saya, tapi karena saya adalah perempuan. Misalkan saya menulis sesuatu yang agak sensitif, yang dipermasalahkan atau dibahas bukan isi dari apa yang saya tulis, melainkan, loh, kamu kan perempuan, seharusnya kamu juga seharusnya tidak sepedas itu gitu. Seharusnya bisa berbicara atau bertutur kata lebih sopan. Atau misalkan dikaitkan dengan kondisi rumah tangga. Ketika kamu bersuara seperti itu, bagaimana kondisi suami kamu? Bagaimana kondisi dapur kamu? Diungkitnya bukan soal tulisannya, bukan soal isi kritiknya, tapi disenggolnya adalah soal privasi. Hal yang privasi, dan itu sebenarnya tidak patut gitu diungkapkan hanya karena saya perempuan gitu. Atau misalkan ini deh, semangat memperjuangkan nilai-nilai Kartini itu menurut saya juga bukan hanya disuarakan oleh perempuan. Ini benar-benar juga peran laki-laki, karena semangat Kartini yang kita suarakan hari ini bukan untuk kita melawan, bukan untuk membangkang, bukan untuk kita akan menguasai gitu ya, tidak. Kita itu hanya butuh kebebasan selayaknya laki-laki. Laki-laki dan perempuan sama-sama harus bebas, sama-sama harus bisa bersuara, bisa mengutarakan ide dengan baik. Tidak sedikit-sedikit kan kalau perempuan kan, misalkan nih perempuan demo, ada demo misalkan, perempuan jadi pemimpin demo kan. Orator. Betapa banyak cacian, betapa banyak ledekan yang akan dikeluarkan, tatapan sinis dari mereka hanya karena kita menjadi orator. Itu contoh kecil dan masih sangat dirasakan ya. Atau kalau sampai ke ranah privasi pun, misalkan saya mencontohkan, saya sudah menjadi ibu, saya sudah punya anak. Ketika saya melakukan kerja-kerja di luar kota misalkan, yang akan dipertanyakan adalah, kok sayang banget mengejar uang demi meninggalkan anak gitu, meninggalkan anak, mengabaikan peran sebagai seorang ibu demi uang. Sementara ketika laki-laki yang keluar, yang bekerja di luar, yang keluar kota, tidak akan pernah mendapatkan pertanyaan semacam itu gitu. Jadi banyak sekali masih stigma, pengabaian, tatapan-tatapan atau penilaian-penilaian yang dikesampingkan ke perempuan gitu, yang notabene selalu konotasinya negatif gitu, selalu disematkan pada perempuan. Itu tadi ya penting banget, kalau ada laki-laki yang menonton,
penting banget peran kalian, karena ini juga Mbak Asih dan Teh Encok, perayaan peringatan Hari Kartini tahun ini, saya melihat beberapa status tulisan itu sedikit. Saya cuma baca tulisan dari Kang Roshid. Di website Umar. Selebihnya ya, tidak, teman-teman saya belum bisa baca. Kalaupun dibaca di bacanya di mana? Di website Umar Rahmat. ORG. Klik bio Instagram Umar Rahmat. Jadi kalaupun ada yang pasang poster selamat Kartini hanya mengungkapkan itu, tanpa caption, tanpa ungkapan, tanpa ada tulisan langsung dari si laki-laki ini gitu, hanya template yang disebarluaskan gitu. Jadi menurut saya masih butuh banget sih dukungan dan keterlibatan dari laki-laki itu sendiri. Betul, betul banget. Ini soal keterlibatan laki-laki saya jadi ingat gitu tuh. Seperti halnya misalnya langkah-langkah kecil yang kita lakukan misalnya di Umarama soal pencegahan kekerasan seksual. Sebenarnya kekerasan seksual sesederhana mungkin kita bisa ngomong ya gitu tuh. Kalau laki-laki itu tidak melakukan, itu tidak mungkin terjadi gitu tuh. Ya kan? Tidak mungkin terjadi gitu tuh. Dan ini juga menjadi PR sih gitu tuh, kita semua, bahwa gerakan kita semua, gerakan teman-teman perempuan ataupun soal isu-isu yang berkaitan ini semua kan isu-isu kemanusiaan, dan kemanusiaan itu tidak mengenal jenis kelamin ya, menurut saya tidak mengenal jenis kelamin, dan ini menjadi PR kita semua lah gitu tuh, semua, mau laki-laki mau perempuan mau kemudian teman-teman yang memilih orientasi apapun gitu tuh, itu kan kemudian ini menjadi gerakan bersama sehingga tidak tersegmentasi gitu tuh. Jadi seolah-olah oh ini gerakannya sih ini, enggak. Kalau aku sih, kalau berangkat dari kesadaran aku secara pribadi sih, kemudian dengan mendengarkan banyak orang, misalnya ketika mendengarkan teman-teman yang mengalami perempuan gitu, kemudian dia ngomong kenapa sih hanya perempuan saja yang diuyak-uyak gitu tuh, kenapa kenapa tidak juga melibatkan misalnya mengajak gitu, mulai merangkul gitu yang lain, bahwa ayo dong gitu tuh, bukankah kita lahir dari gerbang peradaban, yaitu dari gerbang peradabannya yang disebut dari perempuan itu. Jadi sudah selayaknya kemudian teman-teman laki-laki gitu juga mulai yuk gitu tuh, kita balik lu, mulai dong kesadarannya kan, sesuatu itu kan berubah ya, kesadaran itu kan kadang-kadang terbentuk karena satu pembiasaan dari pola asuh, lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Jadi saya juga senang, makanya di kemarin pas di Umarama, ya dong gitu tuh, kalau yang nulis perempuan lagi kayaknya kurang asik ya gitu tuh, gimana dari teman-teman, mungkin juga teman-teman pegiat Umarama, dan ya senang banget. Terima kasih Pak Ocit, semoga lagi nonton juga. Iya. Oh iya, teman-teman yang mau ikut berpendapat atau mau tanya-tanya ke Mbak Putri atau Bu Asih, bisa banget ya komen aja, atau bisa juga di icon yang ada tanda tanyanya tuh. Nah, itu bisa nulis di situ. Jadi silahkan mari kita berdiskusi bersama. Hadir sana. Ya, ini kan kita mau merefleksi ya, jadi kita juga butuh refleksi, masukan dari teman-teman semua yang ini juga menjadi, kalau tadi di awal kita udah ngomongi, kita kan merefleksikan salah satunya adalah nilai semangat belajar seperti yang juga sudah dilakukan Kartini, dan bagi saya semangatnya sampai hari ini juga di kita semua generasi muda masih terus merawat. Teman-teman tenang, giveaway-nya nyusul ya, Cop. Ya, nanti ya. Giveaway-nya nyusul, ayo. Tadi ya, aku jadi refleksi lagi sih, maksudnya dari yang diobrolin Bu Asih, Mbak Putri, kayaknya perjuangan kita masih panjang kayak gitu untuk merawat nilai-nilai Kartini, untuk memperjuangkan nilai Kartini yang apalagi itu khususnya untuk perempuan. Dan perlu digarisbawahi bahwa ini bukan seperti yang tadi dikatakan Mbak Putri, bukan untuk melawan atau membangkang, tapi ini adalah
untuk apa ya, keadilan kemanusiaan ya, yang mana itu tidak mengenal jenis kelamin kayak tadi Bu Asih ngomong kayak gitu. Ini gerakan bersama. Jadi kalau misalkan kayak ada apa yang menyuarakan atau apa tuh jangan langsung sensi kayak gitu. Itu seringnya tuh kayak sensi kayak gitu. Bu Asih sering enggak sih, maksudnya kayak misalkan lagi menyuarakan apa kayak gitu, menyuarakan misalkan soal kekerasan atau misalkan soal keadilan, keadilan, kesetaraan kayak gitu. Sering nggak sih kayak dapat apa ya, ketidaksetujuan kayak gitu dari orang-orang, dan ketika mendapatkan itu biasanya nanggepinnya gimana? Ya, pasti ya gitu tuh. Kalau aku sih melihatnya di proses, aku merasanya bahwa proses perjuangan dan pergerakan ini, karena saya memaknai apa yang kita lakukan itu yang kecil ini, langkah kecil adalah satu pergerakan. Jadi soal setuju tidak setuju itu sesuatu yang biasa, dan saya menanggapinya kalau di titik sekarang adalah ya nggak apa-apa, bahwa gerakan kemanusiaan menyuarakan apa sih keadilan-keadilan dan menemani mereka di akar rumput, apapun tidak bisa dilakukan hanya satu dua orang, satu dua pandangan atau apapun, enggak. Ini bisa dilakukan justru banyak orang-orang dengan passion dan mungkin fokusnya masing-masing. Kalau misalnya kayak kita Umarama kan ya kita kecil ya kita terus menemani, dan saya berdoa semoga kita tetap konsisten di akar rumput menemani suara-suara mereka yang ada di bawah ini, yang kadang suaranya tak terdengar, yang menemani gitu. Dan mungkin juga ada banyak teman-teman lain yang mereka berjuang di isunya yang mereka mungkin di bidang dan di fokus isu lainnya, yang nggak apa-apa. Kalau bagi saya sih semua orang bisa melakukan gerakan apapun, karena isu kemanusiaan adalah isu semua manusia yang ada di muka bumi ini. Dan bagi saya ya mari terus bergerak dengan cara kita masing-masing, tidak perlu kemudian merasa apapun lah gitu tuh, enggak lah gitu tuh. Itu sih, karena ini adalah panggilan jiwa ya, saya bilang gitu. Okay. Kadang-kadang kalau paling ya sering ya, kadang-kadang ya dapat cemoohan gitu tuh, ngapain gitu tuh, melakukan hal-hal yang mungkin bagi mungkin ya orang gitu tuh sesuatu yang kotor atau apapun gitu tuh, bagi saya ya udahlah, nggak apa-apa juga kan, mereka nggak tahu. Kalau mereka bertanya saya jawab, kalau enggak ya saya tidak ingin fokus pada apa sih nyinyiran orang, saya ingin fokus pada apa yang bisa saya lakukan untuk tadi gitu tuh, isu-isu tentang pencegahan kekerasan seksual, yang bagaimana saya menemani mereka yang mungkin suaranya tak terdengar, gitu aja sih. Oke, jadi lebih fokus pada orang-orang yang emang butuh ditemenin ya Bu ya, bukan malah pada nyinyiran tadi kayak gitu. Ya. Kalau Mbak Putri sendiri, aku juga ngikutin ya, kayak Mbak Putri itu selalu konsisten banget buat konten-konten, ya konten-konten. Nemenin anaknya itu loh, keren banget. Iya benar. Apa ide makanan bergizi ya? Ya intinya itulah kayak gitu. Cuman aku nggak mau ngulik itunya, tapi Mbak Putri kan punya followers yang banyak, dengan konsisten ya membuat konten-konten itu, tapi masih apa ya, dengan berani kayak gitu menyuarakan kayak gitu. Misalkan kayak biasanya kan kayak ada konten apa, terus dibuat story kayak gitu, nanggepin, menyuarakan tentang kesetaraan, tentang apa, kekerasan, keadilan untuk perempuan. Nah biasanya gimana sih dengan banyaknya followers tadi kayak gitu? Kan nggak semua setuju ya pasti ya. Itu Mbak Putri nanggepinnya gimana kayak gitu? Oke, aku yakin seandainya Ibu Kartini masih ada ya dengan zaman yang secanggih sekarang, beliau akan sangat masif di media sosial. Saya yakin itu, karena bahkan di keterbatasan pun beliau berjuang dengan sekuat tenaga, apalagi dengan segala kemudahan yang bisa kita lakukan. Hanya dengan sekali klik kita bisa menjangkau, membagikan, men-sharing ke banyak orang. Jadi saya pun sebenarnya saya jadi ini ya, Tencok berat banget ya, saya menyuarakan keadilan. Masya Allah. Iya, itu kan
Itu ya sebenarnya diksi itu tuh kadang-kadang jadi beban ya, ya enggak sih, tapi ya udahlah karena diksi yang banyak muncul Sorry, itu jadi sorry. bagaimana lagi ya mau ngomongnya tuh ya belajar gitulah ya mungkin ya. Iya, iya. Ya menyuarakan suaranya sendiri kayak gitu dengan melihat realitas yang ada kayak gitu. Aku jadi pengen sharing, aku membayangkan ya, waktu RA Kartini berjuang itu pasti banyak yang tidak setuju, pasti banyak yang ingin menumbangkan. Padahal iya. yang beliau sebarkan adalah sebuah kebenaran, sebuah nilai-nilai yang luhur. Sama, bukan sama ya, saya mirip membayangkannya ketika saya berusaha menulis atau membagikan isi pikiran saya lewat konten-konten di media sosial, itu banyak sekali nyinyiran, banyak sekali cemoohan yang datang. Saya memahami betul karena setiap pemikiran orang itu berbeda, bahkan pun kebenaran ketika disampaikan dengan bahasa yang keliru itu bisa terekamnya berbeda gitu, anggapannya tuh berbeda di kepala orang lain. Saya memahami itu betul. Tapi ketika saya mendapatkan cemoohan, dapatkan bulian, apakah saya akan berhenti? Jawabannya tidak. Saya membayangkan betapa RA Kartini dia berdiri di kakinya sendiri, berdiri kokoh melawan segala badai, dan saya tidak apa-apanya, saya pan angin yang terkadang semilir, terkadang juga bikin gerah juga, tapi padahal yang saya sampaikan bukan sesuatu hal yang sensitif menurut saya kalau di media sosial ya. Kalau di media sosial itu hanya menurut saya hal-hal yang sudah sangat lumrah gitu dan siogianya sudah familiar gitu. Tapi itu juga masih sangat memancing kontroversial gitu. Tapi sekali lagi, selama yang saya bagikan itu tidak merugikan orang lain dan menurut saya itu adalah nilai yang harus saya bagikan, maka saya akan tetap membagikan itu. Apa ya? Saya ini deh, contoh kecil ini nggak ada kaitannya sih sebenarnya sama nilai-nilai Kartini, atau ada ya? Saya jadi ada satu konten, saya itu menggunakan lagu, lagunya tuh Merry Christmas. Oke. Itu saya viral, ini di Facebook ya, tapi konteksnya ya. Saya viral sampai 3 juta views. Oke. Dan isi komentarnya apa? Mbak, Mbak itu murtad, Mbak itu sudah bukan Islam, atau Mbak tuh Islam, tapi lagunya gitu loh. Itu sesuatu hal yang saya tidak ada maksud apa-apa dan tidak ada kaitannya gitu ya dengan keyakinan saya, dan itu rame banget. Bukan karena isi kontennya menarik, tapi karena saya menggunakan lagu itu. Itu kan sesuatu hal yang sangat wajar ditemukan di media sosial gitu. Jadi itu tadi Tencok, intinya merefleksikan RA Kartini ya berarti salah satunya juga meniru keteguhannya. Itu sih Tencok. Oke. Media sosial itu. Iya, iya. Selama tidak merugikan orang lain ya Mbak Putri. Bener banget sih. Emang kalau misalkan ngikutin kemauannya semua orang kan juga nggak bisa kayak gitu. Tidak menyenggol orang lain, tapi menyenggol yang di atas tidak apa-apa ya. Tidak ya? Ya, emang menyenggol ya kan enggak. Kadang-kadang apa sih itu karena apa ya, mungkin ya pemahaman orang yang bukan sempit ya, mungkin ya taunya begitu gitu tuh, akhirnya terlalu saklek gitu tuh, jadi semua dibawa ke religiusitas gitu tuh. Lalu enggak juga ya. Ya, silakan Sob. Iya. Ini juga maksudnya aku jadi keinget, maksudnya pas baca buku Kartini pun ketika Kartini ke bawah lah, maksudnya dia keluar bergabung dengan masyarakat yang di bawah kayak gitu, masyarakat yang ada yang bukan di keraton lah ya, bukan bangsawan. Awal-awalnya pun ya kayak gitu, mendapat penolakan, canggung, karena
jauhkan kayak gitu. Tapi ya itu kata Mbak Putri tadi, tangguh. Jadi nggak kenal putus asa kayak gitu. Yang aku pengen yang aku perjuangkan ini untuk untuk kemanusiaan, untuk kemaslahatan kesejahteraan bersama lah kalau bahasa sekarang kayak gitu. Ini Terus apa ya yang tadi ya misalnya yang Kartini coba keluar dari lingkungannya itu yang dia sama adik-adiknya gitu tuh keluar dan mendengarkan suara-suara itu sebenarnya nilai yang bisa kita ambil tuh kadang gini tuh misalnya ya gitu tuh kadang-kadang kita perlu belajar gitu tuh kadang-kadang kita misalnya ya mohon maaf kalau ada yang kesindir ya gitu tuh misalnya kita tahu semua dia keturunan siapa gitu tuh ningrat dan lain sebagainya gitu kalau dalam sekarang misalnya tidak gampang orang yang misalnya lahir misalnya dengan predikat darah biru gitu tuh kemudian dia bisa sesupel itu dia turun ke lapangan mendengarkan orang tidak membuat jarak gitu tidak membuat jarak meskipun kan tidak bisa masyarakat mungkin tidak bisa menampik misalnya dia seorang Kartini dia darah biru dia anaknya siapa dan lain sebagainya itu tidak bisa kita tampik tidak bisa kita tutup-tutupi ya oke tapi cara dia mungkin memperlakukan orang lain misalnya cara dia mendengarkan orang cara dia melihat realitas cara dia merespon itu kemudian menjadi pembelajaran bahwa bagi masyarakat yang mungkin ya perlu kita ambil ya bagi kita generasi muda gitu tuh. Kamu mau anaknya siapapun gitu tuh, siapapun kamu mau anaknya, misalnya katakanlah mau anaknya seorang kiai, seorang habib, bupati, presiden, siapapun atau apapun jabatanmu gitu tuh. Mungkin selayaknya tidak pantas untuk kemudian tadi gitu. Tapi itu juga pembelajaran yang tidak mudah. Kadang-kadang kita baru sekelas anaknya misalnya punten-punten misalnya baru gitu tuh misalnya karena dekat dengan siapa lalu jadi sombong gitu tuh. Nih gue nih dekat sama ini nih gitu. Enggak lah gitu. Tapi ya kita belajar dari Kartini adalah membaca dan membaca dari cerita-ceritanya itu dia sangat supel dan dia tidak berjarak dengan ibu. Itu semua meskipun saya yakin masyarakat tidak bisa menampik dan tidak bisa bohong ya bahwa Kartini ya anaknya seorang ningrat dia berdarah biru tapi cara dia berlaku hidupnya itu tidak begitu gitu. Laku hidupnya itu tadi gitu tuh. Ya sangat mendengarkan bahkan sampai membuat ruang-ruang untuk belajar bagi mereka-mereka yang tidak mendapatkan ruang seperti halnya Kartini dan adik-adik dan saudara-saudaranya. Tadi Mbak Putri terus ada hal yang penting juga mungkin kita perlu refleksikan bersama adalah di usia yang mungkin ya kalau kita tahu semua 12 tahun itu dia itu berani bermimpi. Dia tidak pernah mengubur mimpinya tadi kalau tadi ada semangat gitu tuh. Berani bermimpi. Dia terus bermimpi, terus merawat api semangatnya, terus memimpikan ruang meskipun dia tahu betul dia melawan betul soal poligami di surat-suratnya itu dia melawan keresahan-keresahannya dia melawan dia tidak menginginkan itu semua tapi apa daya gitu tuh dia pun tidak berani ketika dia tahu gitu misalnya kemudian dia tetap diberi ruang dengan misalnya boleh terus memberi ruang bagi mereka dengan adanya sekolah Kartini ya itu kan kemudian yang hari ini kemudian kita rasakan semua adalah mimpi dia kan tadi membuat ruang belajar itu gitu tuh. Iya, benar. Berani bermimpi yang bagi saya jangan takut untuk bermimpi gitu tuh jadi Mbak Putri so must go on gitu tuh terus lakukan buat konten-konten yang mengedukasi gitu tuh banyak orang gitu tuh jangan fokus pada yang di luar sana tapi fokus pada apa yang ingin kita mimpikan dan kita cita-citakan bersama gitu tuh semoga apa yang yang kemudian istilah pembebasan gitu tuh bagi kita semua ya bagi semua manusia sebenarnya itu juga sama gitu saya laki-laki juga terkungkung kok gitu tuh terkungkung karena adat budaya dan tradisi yang mungkin melekat di dia dan dia belum keluar dari tempurung lapisan-lapisan adat dan budaya tidak kuat kalau berani jadi mendobrak. sama-sama masih terkungkung ya Bu
Sama-sama masih terkungkung. Sama-sama masih terkungkung, dan ini masih panjang ya bagi saya. Refleksi Kartini senang gitu tuh. Makanya membaca tulisan di website Umarama yang terbaru itu juga apa sih menyadarkan kita semua bahwa apa sih kesan titik perubahan itu tidak berangkat dari luar, tapi juga dari cara kita memaknai atau menyadari tentang sesuatu yang itu sebenarnya akan melahirkan kekerasan atau tidak pada akhir. Itu. Oke, iya sih bener banget. Aku jadi inget tadi ke-skip ya, jadi diingetin sama Bu Asi. Sampai apa yang tadi itu saking memandang semua setara kayak gitu, walaupun beliau keturunan ningrat ya maksudnya. Di masyarakat yang enggak mewajarkan itu, yang feodal kayak gitu, yang menganggap bahwa bangsawan itu derajatnya lebih tinggi, dia sampai berucap bahwa nafasnya dan nafas masyarakat Indonesia lainnya itu satu tarikan nafas kayak gitu. Itu tuh udah wah banget kayak gitu. Dia nggak membedakan sama sekali. Kayak yang soal membatik pun itu dia pas keluar dari keraton, dia ikut membatik bersama masyarakat di sekitar kayak gitu yang ada di lingkungan itu, seingatku ya. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Gak kerasa pertanyaan terakhir aja nih Put, coba. atau ini soalnya nggak ada yang nanya nih kayaknya. Ya udah, jadi pertanyaan terakhir dari aku deh. Pertanyaan terakhir nih, kayak aku sendiri aja memahami nilai Kartini itu kan nggak mudah ya Bu. Apalagi misalkan anak-anak yang kecil gen alpha mungkin ya, itu kan dia udah jauh banget kayak gitu. Apalagi dengan informasi yang sangat banyak kayak gitu, dengan konten-konten yang banyaknya kayak lebih banyak yang unfaedah daripada yang berfaedah kayak gitu. Itu tuh gimana kita menanamkan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Kartini ke generasi yang tadi yang masih kecil-kecil kayak gitu, biar nggak taunya tuh hanya simbol-simbol aja kayak gitu. Ya, nanti Mbak Putri bisa lebih banyak ya gitu tuh. Kalau aku sih secara pribadi ya, kita mungkin ya sebagai orang tua di zaman sekarang ya, satu mengenalkan cocoknya ya, meskipun mereka pasti, dan mengenalkan sosoknya, nilainya apa yang kemudian, tapi bukan hanya sekedar teoritis, tapi juga baiknya sih dipraktekkan bersama dengan si anak itu dan ditemani terus gitu tuh, dikenalkan, karena kalau tidak dikenalkan mereka tidak akan tahu gitu tuh. Kalau orang tuanya sendiri tidak mengenalkan gitu tuh, orang tuanya juga harus mengupgrade bagaimana generasi yang zaman sekarang gitu misalnya gitu tuh, apa sih, seperti apa keunikan anak teman-teman Gen Z, teman-teman Gen Alpha, atau yang sekarang udah Alpha Beta ya, yang terbaru lagi yang generasi berikutnya itu kan mereka punya keunikan-keunikan, memang zamannya sudah digital, sudah gadget, sudah media sosial yang itu udah tsunami informasi. Orang tuanya juga harus terus mengupgrade gitu tuh, jangan kemudian tidak mengupgrade. Ini yang jadi persoalan kan itu, dan ini jadi challenge gitu tuh. Unik-unik dan asik kok anak-anak yang sekarang, dan mereka punya talent yang bagus asal ditemani dengan baik oleh orang tuanya. Itu sih dari aku ya gitu tuh. Oke. Kalau Mbak Putri sendiri, nih kan Mbak Putri ada anak kecil kan, itu gimana sih tantangannya? Itu kan berarti gen alpha ya maksudnya ya, alpha. Untuk menanamkan nilai-nilai kayak gitu yang yang Mbak Putri tahu, yang Mbak Putri yakini kayak gitu ke anak Mbak Putri sendiri. Yang baru lahir tahun 2024 ini udah beta ya. Iya, beta. Belum kenal kita ya sama beta ya. Kalau masih alpha. Udah jauh banget, udah jauh. Jauh sekali. Jadi Gen Z menguasai dunia itu akan tergeser ya. Iya. Udah Gen Z di pojokan aja Gen Z.
aku sendiri ya Mbak Asih ya, mengenal sosok Kartini itu hanyalah sebagai perempuan yang memperjuangkan pendidikan. Pendidikan dalam pikiran saya sampai saya tingkat SMA atau kuliah lah ya, tidak pernah mencoba untuk merefleksikan, hanya teori, hanya sebuah sekedar definisi, hanya sekedar kesimpulan. Kesimpulannya adalah sosok Kartini itulah sosok perempuan di zaman dahulu yang memperjuangkan pendidikan, di mana pada zaman itu pendidikan tidak ada sama sekali, sangat keterbelakang gitu ya. Tapi Kartini memperjuangkan itu dan tidak memperjuangkan nilai-nilai lain. Itu yang saya pahami sampai kuliah, sampai SMA. Baru setelah saya dewasa memiliki peran sebagai orang tua, sebagai bagian dari society juga, saya baru berpikir bahwa oh ya, Kartini itu tidak hanya memperjuangkan nilai-nilai pendidikan, tapi semua kemanusiaan, bahkan nasionalisme. Bahkan kalau misalkan saat itu isu iklim sudah ada, beliau juga pasti akan memperjuangkan. Jadi semua nilai yang memang layak diperjuangkan, beliau akan perjuangkan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengenalkan sosok Kartini beserta nilai-nilainya kepada Gen Alpha? Menurut saya itu harus dilakukan setiap hari. Bukan hanya saat peringatan, bahkan pun ketika peringatan kan kita hanya simbolik ya, menggunakan kebaya, tanpa kita tahu nilai-nilai apa sih yang dibawa oleh Kartini gitu. Kita hanya tahu, oh, ibu kita Kartini adalah perempuan berkebaya yang sehari-harinya menggunakan batas itu, tidak lebih. Menurut saya ini adalah PR semua orang dewasa. Karena dunianya anak-anak itu dikendalikan oleh orang, bukan dikendalikan ya, dibersamai oleh orang dewasa, maka sedikit banyak yang masuk dalam pikiran mereka adalah perilaku, pendapat, arahan dari orang dewasa. Siapa sih orang dewasa? Saya, misalkan sebagai orang tua yang menjadi orang pertama yang mengenalkan pengetahuan kepada anak ya. Kemudian guru, kemudian lingkungan lah. Atau saya deh, atau bukan saya ya, atau influencer deh misalkan. Karena beranjak dia sudah bisa mengenal sosial media, dia kan bisa merekam, bisa menyimak semua informasi di sosial media. Maka itu juga tugasnya orang dewasa yang mana diperankan oleh influencer yang suka membuat konten, itu seharusnya juga menjadi PR. Termasuk saya menginginkan diri saya sendiri untuk menyelipkan konten-konten edukasi mengenai RA Kartini. Tuh. Jadi hanya simbolik tadi ya, tapi mengenalkan bahwa RA Kartini itu sosok perempuan yang tangguh, yang mempunyai semangat untuk memperjuangkan keadilan, kemanusiaan. Nanti diperinci lagi kemanusiaan itu apa sih gitu, untuk yang dikaitkan dengan dunianya anak juga ya gitu. Itu PR yang sangat menurut aku ya, Tencap, aku jadi kepikiran yang sangat harus kita perjuangkan dan juga besar juga ya. Karena bener banget, aku sendiri aku jadi berpikir, oh iya, aku punya definisi tentang Radha Ajeng Kartini aja sampai kuliah aku hanya sebatas itu gitu, tidak lebih. Maka aku juga akan berpikir bahwa bagaimana generasi ke depan gitu yang jauh banget, lebih jauh banyak informasi yang mereka serap gitu dibandingkan dengan generasinya kita. Ini PR kita bersama dan semoga tahun depan kita punya apa ya, punya apa ya Mbak Asih yang lebih powerful, terutama kita menyasar ke generasi-generasi Alpha ini. Punya kabar baik lah, berharapnya punya kabar baik. Amin. Kabar baik buat pokoknya seperti biasa gitu, bahwa satu pergerakan itu kan tidak akan berhenti ya, kita terus rawat pelan-pelan aja gitu tuh, satu demi satu menyampaikan nilai-nilai, dan nilai-nilai itu bisa berubah pada konteks dan zamannya gitu tuh. Tidak bisa nilai yang apa sih tadi, gimana misalnya tadi ada pertanyaan di kolom gitu, bagaimana Kartini cara paling sederhana. Yang paling sederhana adalah kita paham nilainya, kita lakukan dengan versi kita, passion kita, apapun kita gitu tuh, nilai-nilai, dan mungkin makna nilainya pun gitu tuh tidak mungkin
bisa sesuai dengan konteks dan zamannya. Ruang dan waktu mungkin berbeda, tapi tantangannya mungkin itu akan berbeda-beda. Jadi kita lebih mengoptimalkan kembali apa sih nilai yang lebih pas gitu, yang konteks gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita misalnya jangan sampai kemudian nilai yang memang nilainya udah usang tidak bisa diimplementasikan. Tapi kalau itu nilai-nilai semangat-semangat yang bagus gitu, kayak misalnya semangat belajar, merawat mimpi, berani bermimpi, lalu kemudian tadi mendobrak kayak misalnya ada tradisi budaya memang itu kemudian melahirkan kekerasan atau mendiskriminasi jenis kelamin lainnya, ya menurut saya harus kita lakukan dengan versi kita hari ini. Dalam konteks hari ini, kalau Kartini dulu lewat surat-suratnya, kalau sekarang kan bisa lewat Instagram, Facebook, Twitter, lewat apapun media media-media sosial lainnya gitu tuh, X dan lain sebagainya. Kalau dulu ada X, kata Mbak Putri mungkin sudah lebih mendunia Kartini, bukan hanya ke Belanda, bukan hanya lewat surat-suratnya aja. Kita mungkin bisa begitu ya. Keresahan-keresahan kita bisa kita tulis gitu tuh lewat apapun, entah itu lewat artikel, lewat apapun yang bisa kita suarakan gitu. Yang penting tujuan kita adalah kalau bahasa Kartini itu merawat bumi putra, maksudnya merawat negara kesatuan Republik Indonesia dan kemajuan bangsa kita. Wah, itu udah tinggi banget ya, itu kemana-mana. Gitu. Gitu. Itu ya Sob, kayaknya itu deh, takut waktunya tiba-tiba berhenti. Iya. Benar nggak sih? Udah sejam. Ya, tapi aku seneng banget. Belum berhenti sih. Ya, aku seneng banget nih malam ini ada Mbak Putri, tadi ada teman-teman di chat juga, ada Ayuning yang bertanya. Iya. Pokoknya teman-teman sesederhana apapun dengan versi teman-teman gitu tuh ingin melakukan. Kalau bagi saya tuh gitu. Iya. Makasih, aku seneng banget nih obrolan kayak begini, kayaknya harus dilanjutin lagi lewat di Kopi Darat. Benar. Nanti juga nggak berhenti di sini ya Bu ya, nanti juga ada live selanjutnya, jadi tungguin aja teman-teman. Ya. Oke. Makasih. Terima kasih banyak. Iya, jadi mungkin untuk malam ini segitu dulu ya teman-teman, nanti kita lanjut lagi, diskusi bareng lagi di live IG selanjutnya dengan orang yang sama mungkin ya. Orang yang sama dan juga orang mungkin yang terakhir. Iya, orang yang berbeda. Karena ini refleksi, kita juga mendoakan jasa-jasa besar Raden Ajeng Kartini. Mungkin mari kita sejenak menundukkan kepala gitu, berdoa dan melakukan doa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan teman-teman, baik itu yang kita bertiga ataupun teman-teman yang berada di ikut live nonton. Jadi kita sebagai wujud terima kasih mendoakan Raden Ajeng Kartini yang telah mendahului kita dan membuat kita hari ini bisa lebih bebas. Silakan teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Iya, terima kasih semuanya teman-teman yang udah gabung ya dari awal sampai akhir. Kalau ada salah-salah kata, banyak kendala, banyak apapun itu, kita mohon maaf ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan buat teman-teman kalau yang mau rekomendasi buku ya teman-teman, buku-buku soal perempuan, kekerasan, filsafat apapun itu, bisa langsung cek IG-nya Umara Master aja ya. Ada diskon khusus hari Kartini sampai tanggal 30. Oke, bye-bye semuanya. Makasih Mbak Putri. Makasih Bu Asyik. Terima kasih. Sehat-sehat semua. Ya. Aku tutup. Ya. Ya.